Kalau saya tidak ingin masalah ini terlalu terpublikasi seperti yang terjadi saat ini. Maka saya dengan teman-teman itu lebih memilih untuk kita bertemu dan melakukan pembicaraan agar ini tetap menjadi masalah internal dan orang tidak perlu tahu dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi ini, dengan apa yang dia lakukan. Sebenarnya itu sih. Terus proses itu sudah kami lakukan, tapi akhirnya jalan inilah yang harus saya lakukan karena menurut saya kalau bukan sekarang harus kapan lagi gitu. Setelah ada Covid 2 tahun itu tertahan juga, akhirnya itu yang membuat saya ya udahlah sekarang saya speak up tuh. Tapi sebelumnya proses itu udah saya kemukakan ke dia. Banyak catatan yang menunjukkan bahwa saya sudah melakukan itu kok. Jauh sebelum hari ini. Sejak kapan sih konsultasi dengan atau maksudnya pertemuan komunikasi dengan band Raja sendiri menyangkut royalti? Terkait dengan itu, seperti yang teman-teman ketahui, 2003 mereka keluar album kedua. Nah, di 2003 itu sebenarnya permasalahan udah dimulai. Dia menggunakan lagu Cinderella, dongeng Cinderella itu tanpa, jadi merekam, mendistribusi, menggunakan, ya kan, mempublikasikan lagu dongeng Cinderella yang kemudian dia tulis sebagai Cinderella dan di dalamnya ada nama dia tanpa ada surat, kontrak, persetujuan, kesepakatan dengan saya selaku pencipta tunggal dan pemilik lagu. Tidak ada kesepakatan apapun untuk saya dalam surat pernyataan. Seharusnya kan seperti itu, ada surat pernyataan yang diberikan kepada publisher atas nama saya. Pun jika itu kemudian ditulis dua, berarti harus ada dua orang ke publisher. Sebenarnya kan kayak gitu peraturannya, tapi kan tidak gitu loh. Dan pembicaraan itu sudah saya lakukan intens gitu loh. Kebetulan karena saya ada kerja, saya memimpin sebuah media di Sulawesi gitu kan. Saya akhirnya 2006 itu baru berkesempatan datang ke Jakarta dan saya temui dia langsung. Tapi nomor yang saya kasih, saya tidak dihubungi. Waktu saya cuma 3 hari untuk ada di Jakarta. Saya kembali pulang. 2007 saya udah di Jakarta. Saya udah menetap di Jakarta. Gitu kan. Dari 2007 itu kita coba intens ketemu dan lain sebagainya, nggak pernah. Gitu. Terlalu panjang kalau saya ceritakan. Tapi setiap tahun saya ketemu. Nanti dia bilang lagi, oh tahunnya nggak ketemu tuh tahun kapan, dia akan sebutkan. Enggak. Setiap tahun saya ketemu. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Covid. Iya kan? Nah, Covid itu yang nggak ketemu. Tiba-tiba perantara di antara kami berdua meninggal. Kan begitu. Suruh yang saya melalui Hendy Gigi. Karena Hendy damar saya dulunya di Fresh. Gitu. Kira-kira kayak gitu deh teman-teman. Bang, berarti adanya perjanjian itu yang diklaim dari Ian, benar apa? Saya tidak pernah menandatangani. Sorry, itu bukan perjanjian. lebih ke apa sih Kang? Iya kan? Dia tulis itu surat pernyataan. Pernyataan Ian. Nah, pernyataan siapa saya nggak tahu. Iya kan? Secara hukum, kalau itu surat pernyataan berarti itu nggak sah. Tidak ada. Apa Mas mau bikin surat pernyataan? Kacamata Mas buat saya hari ini. Atau HP? Berarti Mas nggak pernah tangan apapun ya? Nah, tanda tangan yang tertera di dalam itu bukan tanda tangan saya. Saya tidak memiliki tanda tangan seperti itu. Oh. Apapun itu bahasa yang kalian gunakan silakan. Tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan itu bukan tanda tangan saya. Dan garisnya pun sangat terlihat. Saya tidak memiliki garis tanda tangan seperti itu. Nggak ada orang tanda tangan tuh kayak gambar, Pak. Ngerti nggak? Artinya merasa dipalsukan. Oh iya. Apapun itu. Berarti Mas sendiri Saya menduga itu ada indikasi ke sana. Saya menduga, ya tolong dicatat. Saya menduga itu ada indikasi ke sana. Bang, kalau boleh tahu. Tapi bukan tanda tangan saya. Oke? berarti Mas sudah lihat dokumentasi yang dimaksud itu Saya sudah melihat. dan membaca semuanya. Membaca semuanya tidak, karena saya cuma minta ke teman-teman media seperti itu, teman-teman semuanya, tolong cari beliau dan dapatkan tanda tangan yang dimaksud. Nah, saya juga punya teman-teman seperti teman-teman semuanya yang ada sini, dan saya mendapatkan itu. Kalau lagu Cinderella sendiri sudah didaftarkan belum sebelum Mas Ian?
Cinderella itu kan sudah publikasi sebelumnya. 96 itu. 96 saya menciptakan Cinderella di kampus. Di kos-kosan di kampus saya ciptakan Cinderella. 97 98 itu saya 97 itu saya bikin demo, 98 itu kemudian saya masuk ke Indosmart Sakti pakai lagu itu. Lagu itu udah pernah kita recording di Indosmart Sakti, saya, Hendy dan teman-teman. Hendy waktu itu masih di press dengan saya. Tapi Bang Ian juga kemarin dijelaskan tertera juga sebagai pencipta lagu. Siapa? Bang Ian kasih lagu. Nah itu yang saya pertanyakan. Bagian mana yang dia ciptakan? Kan gitu aja. Bagian mana yang diciptakan? Hanya saja kan sekarang makin kesini kan awalnya dia bilang tidak dan gini. Sekarang kan makin kesini dia bilang makin iya itu ciptaannya. Sebenarnya kalau menurut saya hal itu yang saya tuntut sejak awal. Karena begini teman-teman, waktu dia melakukan itu ada kontrak dengan label. Otomatis ada pertanyaan dari label. Kalau lagu ini ada 2 orang, siapa pencipta satunya? Mana surat pernyataannya? Ya kan? Karena dalam ketentuan lain label kemudian akan bilang, jika itu sudah ada surat pernyataan, berarti ini clear sebagai lagu kamu. Maka itu royalti datang ke dia, 60% royaltinya. Kalau saya tidak pernah dapat royalti, berarti dia menuliskan ke label lagu itu sudah selesai masalahnya dengan saya kan? Ada 3 label yang dia berkontrak. Malta Musik Indonesia, EMI, GP Record. Dan saya sudah ketemu dengan mereka tidak pernah memegang surat pernyataan dari saya. Jadi ada program indie, lagu itu menempati chart terbaik, ya kan? Bahkan MD-nya ini Mas Vicky Lonto ini tadinya kita nggak kenal. Dan iRadio tahun segitu Mas, itu radio paling booming, radio Indonesia paling booming. Kemudian kami diwawancara ke radio, gimana caranya tuh lu bikin lagu Cinderella? Ya begitu jadinya, itu mau gimana? Ya kan? Ya udah, asal saya wawancara di radio, lu mau nggak gue manajerin? Mau aja. Kan begitu. Jadi gue nggak ngasih karena lagu itu lagi ada di radio Mas. Nah setelah lagu itu beberapa bulan kemudian dia ketemu gue lagi. Dia bilang, Pai, ini gue udah mau rekaman, gitu kan? Gue udah dimodalin sama orang. Gue bilang, Yan gini, kalau lu mau, yang berkontrak tuh bukan elu. Datanya ya, kalau elu mau, yang mau berkontrak dengan gue tuh bukan elu. Lu bikin sebuah draft kontrak dari label lu. Kan lu bilang udah masuk label kan, bikin draft kontraknya, kasih ke gue baca. Kalau gue setuju, atur waktu gue kesana ketemu dengan publishernya, gue tanda tangan. Kan gitu. Kalau gue setuju draftnya, gitu kan gue tanda tangan. Ya kalau enggak ya gitu, nggak usah lah kita berkontrak gitu loh ya. Lepas itu kemudian nggak ada kabar, ya gue kerja di satu televisi lokal di Sulawesi, gitu aja. Tiba-tiba lagu itu keluar. Kalau itu terjadi dengan kalian gimana? Biasa aja. Ya. Bang, berarti kan iRadio bisa dijadikan saksi dong Bang? MD iRadio itu namanya Vicky Lonto. Iya. Kenapa sih Bang? Iya kan? 2002, awal 2002. Bang, Awal ketika 2002. lagu itu muncul, Namanya Vicky Lonto. Dia siap kok jadi saksi. Karena dia salah satu saksi saya memang. Bang, ketika lagu itu akhirnya muncul dinyanyikan oleh band Raja, apa reaksi abang pertama kali? Wow, itu deh. Sempat kontak ke yang bersangkutan? Nomornya nggak aktif. Nomor yang ada di saya itu nggak aktif. Teman-teman di Raja Aku nggak ada yang aktif. Nggak ada yang aktif. nggak puluhan dulu gitu Bang. Nggak ada yang aktif. Nggak ada. Nggak ada yang aktif. Nggak ada yang mau ngangkat nomor saya. Sampai saya harus datang sendiri. Gini ya teman-teman. Gini. Saya sampaikan lagi. Saya kerja di broadcast. Kita semua punya kekerabatan seperti ini. Otomatis ada orang di broadcast yang kenal saya juga. Ada satu TV namanya La TV saat itu. Mau bikin program sahur. Oke. Ada teman saya di situ namanya Ari. Ari ini sama-sama satu kuliah dengan saya juga, satu alma mater. Ari kemudian telepon, Pai, lu lagi di Jakarta? Iya. Oke. 2 hari depan, besok, gua ada program untuk ketemu Raja tuh. Ya, di mana? Di kantong studio tuh, di tempatnya Mas bilang. Oke. Terus, lu kalau mau ikut ayo bareng gua.
Di sana gue ketemuin Ian Kasela nggak mau duduk bareng-bareng gue, Moldi nggak mau duduk bareng gue, ngerti nggak? Gue ditinggal cuman dengan namanya ada seorang operator dan gue kenal karena operator itu pernah jadi operator gue juga, namanya Mas Wanto. Dan gue meninggalkan nomor telepon gue ke seseorang yang mereka sebut sebagai manajemen itu, bilang sama Ian telepon gue. Iya, Ian nggak mau ketemu, Pai, soalnya lagi mau syuting nih, jadi takutnya ribut-ribut gini. Gue bilang, bro, itu televisi datang bareng gua. Kalau mau ribut udah dari tadi gua ribut. Itu televisi udah datang dan mereka ada di luar. Gua yang minta mereka untuk nggak ikut campur masalah ini. Tahun berapa itu, Bang? 2006 deh. Terus reaksinya gimana? Ya udah seperti itu. Putus. Gua nggak ditelepon. Oh, nggak betul. Udah. 2003 pertama kali lagunya dinyanyikan Ian Kasela, pernah memperkarakan ini nggak sebenarnya? Ya kan itu tadi. Kita cari dia nggak ketemu. Oh, berarti jalan damai dulu awalnya? Enggak, bukan jalan damai. Jangan kamu belokkan bahasanya. 2003 saya hubungi nggak ketemu. Ngerti nggak? Jadi album itu kan keluar 2003. Boomingnya pertama kali dia muncul di televisi itu 2004 kalau saya nggak salah. Gitu loh. Kita nggak dengar 2003. Tapi ternyata album itu telah dirilis 2003. Jadi bahasanya jangan dibolak-balik. Album itu dirilis 2003. Tapi pecahnya itu di 2004. Pertama kali mereka keluar di acara salah satu stasiun TV. Ya itu saya lihat. Gitu loh. Jadi soundtrack sebuah sinetron juga. Kemudian jadi sinetron dan lain sebagainya. Dari judul Dongeng Cinderella atau Cinderella? Dia yang melakukan perubahan, bukan saya. Dan itu tanpa izin. Teman-teman silakan ikuti liriknya. Itu liriknya tuh nggak ada kurang, nggak ada lebih. Itu lirik saya. Dan memang saya bercerita tentang dongeng. Intinya saya bikin lagu itu bagaimana menciptakan sebuah lagu yang long last gitu loh, yang semua orang bisa menyanyikan itu, anak-anak, orang dewasa. Ya aku cuma bercerita tentang dongeng yang dongeng Cinderella itu, maka aku judulnya Dongeng Cinderella. Itu kan kayak dongeng kalau lu ngobrol. Iya. Ada sebuah kisah tentang darah cerita. Hidup selalu penuh darah. Itu kan gue cuma dongeng itu yang gue ceritain. Nggak harus ajaib bikin lirik itu. Lu nggak perlu harus jenius. Ya enggak? Gitu. Bang Pai, kemarin pas ke somasi sudah ada jawaban nggak dari pihak? Tidak pernah ada jawaban sampai detik, dia selalu menjawabnya lewat media. Maka aku agak, teman-teman, aku juga orang media. Ya kan, aku pimpinan organisasi sebuah media. Kalau aku ingin menggunakan media, sudah sejak lama aku gunakan media. Ya kan? Aku justru seperti yang aku bilang tadi, aku tidak mau ini terungkap di media. Seperti aku setuju dengan dia karena ini masalah harkat dan martabat. Aku ingin menjaga itu. Tapi kalau harkat dan martabatku nggak dijaga juga, terus aku harus kemana? Gitu. Tapi Kang, kalau dia bilang bersepakat tidak ingin blow up di media, kenapa kemarin ada satu konten di medsosnya yang bilang inilah kalau ada yang mau Raja nyanyiin lagu ini harus bayar 20M. Punten? Jadi ada satu konten dia. Konten cokol. Raja, Konten dia. Raja dan Ibu. Ya iya. Ya. Ya itu dia, memang gaya dia. Emang gaya dia. Itu kan memang gaya dia. Benar nggak sih? Udah selesai urusan dari Malaysia, dia datang ke sini ribut di sini. Apakah sebesar ini? Enggak. Sampai katanya sampai mengancam produser menata suara Pak Rayu. Siapa yang bilang? Masya Allah, jangan bawa gitu. Enggak. Saya sama Pak Rayu temenan. Itu bapak saya. Lihat kamera, Bang Pai. Iya kan? Jangan kayak gitu. Penjelasannya dijelaskan aja, Bang. Ya, tidak ada ancaman dengan Pak Rayu. Saya hanya bilang ke Pak Rayu, jadi gini, saya mempertanyakan gini, dia membawa-bawa Nagasara bahwa Nagasara bersaksi. Saya tanya ke Pak Rayu, ya, apa benar Nagasara bersaksi? Enggak ada tuh Mas Ipai. Jawaban Pak Rayu jelas, saya ingin memediasi jika kemudian Ian Kasela juga mau dan Bang Ipai mau, Mas Ipai mau. Itu nggak lebih nggak kurang. Jadi dia jangan bawa-bawa naga suara. Karena Cinderella itu tidak ada hubungan dengan naga suara. Betul? Lo kenapa dia bilang saya mengancam naga suara? Ini makin kemana-mana nih, pertanyaan kamu bahaya loh. Enggak, itu makin kemana-mana loh. Jangan ngambil orang lain lah, kasihan lah, itu orang tua. Janganlah.
Iya kan? Masih Pak.